Masih ada tokoh-tokoh yang menyerang untuk apa food estate, untuk apa ini, nggak paham. Kita harus mandiri di bidang pangan. Siap untuk cooking visi misi Capres 2024? Dari sekian banyak visi misi yang ditawarkan oleh 3 paslon, topik pangan dan pertanian penting nih untuk kita dalami. Kenapa? Di samping kebutuhan pokok yang kita konsumsi setiap hari, pangan juga penentu generasi emas 2045. Jadi, sudah siap menitipkan masa depan kebijakan pangan pada pasangan calon presiden kita? Siapa ya yang mau kita bahas kali ini? Nah, ternyata pasangan calon nomor 2, Prabowo dan Gibran. Yuk kita kesampingkan debat kusir netizen dan kembali ke program kebijakan pangan yang ditawarkan oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Demi memastikan masyarakat Indonesia kenyang dan sehat, banyak loh program yang mereka tawarkan. Tapi di video ini kita hanya akan fokus pada program food estate dan tentunya makan siang dan bagi-bagi susu gratis yang ramai di media sosial. Kalau kita lihat di dokumen visi misi Prabowo Gibran, paslon ini akan melanjutkan program food estate atau lumbung pangan yang sedang berjalan di era Presiden Joko Widodo. Program yang mengedepankan ekstensifikasi pertanian atau pembukaan lahan ini telah berjalan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Dengan menanam padi, hortikultura, singkong, jagung, dan lainnya seperti sorghum. Program food estate di Indonesia bukan pertama kali ini loh dibuat. Program serupa pernah dibuat sejak tahun 1990-an. Dari zamannya Presiden Soeharto dengan Mega Rice Project-nya, kemudian tahun 2010 oleh Presiden SBY dengan program Merauke Integrated Food and Energy Estate. Berkaca dari sejarah, hasilnya bagaimana? Ternyata gagal dengan berbagai alasan. Mulai dari konflik agraria, adanya potensi deforestasi, dan kerusakan lingkungan akibat pembebasan lahan lewat pembakaran. Tanaman juga sulit untuk tumbuh di lahan gambut. Jadi, jika program ini diteruskan, produktivitas pangan belum tentu meningkat, sementara biaya lumbung pangan harus terus digelontorkan. Terus, apa yang Prabowo Gibran bisa lakukan untuk memastikan kita sehat, perut kita kenyang, dan gemoy, sambil mementingkan keberlanjutan selain lewat food estate? CHIPS merekomendasikan untuk fokus pada intensifikasi dan modernisasi pertanian. Seperti kita tahu, krisis iklim terus mengintai. Pemanfaatan lahan dan hutan yang nggak semestinya, seperti alih fungsi lahan gambut dan lahan hijau lainnya, akan memperparah krisis iklim ini. Nah, sudah saatnya kebijakan fokus pada intensifikasi pertanian. Karena intensifikasi berfokus pada pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan penggunaan pupuk yang sesuai, bibit yang unggul, serta penggunaan alat-alat pertanian yang modern. Jadi, walaupun lahannya terbatas, hasil pertaniannya bisa menembus batas. Mau tahu lebih lanjut cara untuk bisa dapat bibit, pupuk, dan alat pertanian yang unggul dan modern? Selengkapnya bisa baca di publikasi CHIPS berikut. Kita lanjut ke program berikutnya dari Prabowo Gibran. Rasanya belum lengkap kalau belum ngomongin soal makan siang dan bagi-bagi susu gratis yang ditaksir bisa habiskan 400 triliun rupiah. Dananya dari mana ya? Nah, tujuannya ternyata untuk mencegah stunting. Tapi stunting bukan hanya masalah kekurangan gizi saat masa pertumbuhan, tapi stunting juga bisa diakibatkan oleh kekurangan gizi sejak dalam masa kandungan. Harapan mereka, susu bisa jadi alternatif gizi tambahan. Tapi bagi-bagi susu saja nggak cukup untuk memastikan kebutuhan gizi ibu hamil dan anak terpenuhi. Kita perlu ingat, makan yang kenyang belum tentu bergizi, apalagi kalau 60% isi piringnya cuma dipenuhi oleh nasi. Jika mau bagi-bagi makan siang gratis, kita perlu sayur, buah, dan pangan hewani untuk gizi yang seimbang. Apalagi ibu hamil butuh menu yang kaya akan protein, kalsium, zat besi, vitamin, dan asam folat. Program bagi-bagi makan siang gratis untuk santri, anak-anak, dan ibu hamil mungkin bisa bantu penuhi gizi. Tetapi itu bisa terjadi jika menu makan siangnya memenuhi berbagai kebutuhan yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana ya caranya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik?
anggarannya tidak dikorupsi, dan dari mana pula anggarannya? Tujuan program ini memang mulia dan telah dilakukan juga oleh banyak negara. Tapi, ada baiknya paslon ini punya strategi yang dapat memastikan harga bahan pangan seperti beras, telur, ayam, sayur, dan buah-buahan selalu terjangkau untuk semua kelompok masyarakat, terutama yang kurang mampu. Bagaimana pendapatmu tentang rencana kebijakan pangan Prabowo Gibran? Omon-omon aja atau realistis? Share di kolom komentar ya!